Proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi. Memahami proses bisnis. Proses adalah suatu tahap atau langkah yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan atau hasil. Bisnis adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh programan atau kelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau lebih. Contoh proses bisnis berikut ini merupakan contoh dari proses bisnis. Manufaktur bertujuan mengubah barang mentah jadi barang mentah, pabrik dan penjualan. Berikut pengetahuan bahan baku. Tiga, contoh proses bisnis pada perusahaan yang mengembangkan sebuah website penjualan. Pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. Dua, setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Tiga, setelah memiliki bahan atau tools yang mumpuni, berikutnya memulai untuk mengembangkan sebuah website penjualan. 4. Jenis proses bisnis. Jenis-jenis proses bisnis berikut ini yaitu: 1. Proses operasional. Proses operasional atau merupakan proses primer, yaitu proses yang memiliki bisnis inti yang memiliki 3 tahapan proses sebagai berikut. 1. Pembuatan produk. 2. Pemasaran produk. 3. Layanan pelanggan yang ditawarkan. 2. Proses dukungan. Proses dukungan atau proses sekunder merupakan inti dalam menjalankan sebuah bisnis. Pada proses ini akan mendukung operasional pada sehari-hari dalam sebuah instansi, perusahaan, ataupun organisasi yang melakukan proses bisnis. Secara singkat, proses dukungan bisa dikatakan sebagai proses yang memastikan bisnis akan terus berjalan. 3. Proses manajemen. Proses manajemen ini akan mengatur aktivitas tata kelola pada perusahaan atau instansi serta manajemen strategis. Proses manajemen ini akan merencanakan tujuan dan standar yang mengarah pada proses primer dan mendukung yang efisien serta efektif. Karakteristik proses bisnis. Dalam proses bisnis memiliki ciri khusus atau karakteristik yang sesuai dengan lingkungan dari proses bisnis tersebut. Berikut ini beberapa karakteristik proses bisnis secara umum. 1. Nilai tambah. Proses bisnis harus memiliki dan memberikan nilai tambah pada penerima. 2. Keterkaitan. Harus terkait dalam struktur organisasi atau tidak boleh berdiri sendiri. 3. Fungsi silang. Fungsi ini mencakup beberapa fungsi lainnya. 6. Manfaat proses bisnis. Berikut ini manfaat dari proses bisnis yang dilakukan. 1. Menjadi solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. 2. Manfaat proses bisnis menyediakan laporan
yang diberitahu kondisi perusahaan sebenarnya pada saat ini. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi pesaing bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. 4. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespons setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. 5. Percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. Contoh proses bisnis pada teknik komputer dan telekomunikasi. Contoh proses bisnis bidang web development. 1. Pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pasar saat ini. 2. Setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. 3. Setelah memiliki bahan atau tools yang mumpuni, berikutnya memulai untuk mengembangkan sebuah website penjualan. Contoh proses bisnis di bidang desain grafis. Kita harus mengetahui desain apa yang diinginkan oleh market atau masyarakat atau klien. Bertemu dengan klien untuk membahas mengenai desain yang akan dibuat. Berikutnya kita melakukan atau mengumpulkan bahan yang digunakan untuk mendukung desain yang dibuat. Contoh proses bisnis bidang aplikasi mobile. Pertama, perusahaan atau instansi tersebut melakukan riset pasar supaya mengetahui apa yang dibutuhkan atau apa yang diinginkan pada saat ini. Setelah mendapatkan riset yang nyata, berikutnya perusahaan mulai mencari bahan-bahan pendukung yang berguna untuk memenuhi keinginan pasar. Setelah memiliki bahan atau tools yang mumpuni, berikutnya memulai untuk mengembangkan aplikasi mobile sesuai market yang sudah ditentukan.